Shalom, perkenalkan nama saya Celia Justisya Karwari dengan NIM 2314201097 dari kelas A3 semester 6. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada saat ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah keperawatan kegawat daruratan dengan dosen pengampu nurse Olvin Manengke SKap MKes. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang Glasgow Coma Scale atau GCS dan triase. Nah, di sini terdapat pengertian dari Glasgow Coma Scale atau GCS. Nah, GCS adalah alat penilaian klinis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang berdasarkan respon terhadap rangsangan. Nah, GCS ini banyak digunakan dalam penanganan pasien dengan cedera kepala, gangguan neurologis atau penurunan kesadaran. Untuk penilaian GCS dilakukan dengan mengamati 3 respon utama pasien, yaitu yang pertama respon membuka mata, yang kedua respon verbal, dan yang ketiga yaitu respon motorik. Nah, skor total GCS berkisar sekitar 3 hingga 15, di mana semakin rendah skor menunjukkan tingkat kesadaran yang semakin menurun. Tujuan dari GCS adalah yang pertama, menilai tingkat kesadaran pasien secara objektif dan sistematis. Yang kedua, menentukan derajat keparahan cedera kepala seperti cedera ringan, sedang, dan berat. Yang ketiga, mengambil keputusan klinis dalam tindakan selanjutnya. Yang keempat, memantau perkembangan kondisi pasien. Dan yang kelima yaitu mempermudah komunikasi tenaga kesehatan melalui standar skor yang sama. Nah, pada saat ini kita masuk dalam komponen GCS. Yang pertama I. Dengan skor 4 yaitu spontan membuka mata. Skor 3 yaitu buka mata dengan perintah suara. Skor 2 yaitu buka mata dengan rangsangan nyeri. Dan skor 1 yaitu tidak membuka mata. Nah, yang kedua yaitu verbal respon. Untuk skor 5 yaitu berorientasi baik. Skor 4 bingung, bicara kacau. Skor 3 kata-kata tidak sesuai. Untuk skor 2 mengerang dan skor 1 tidak bersuara. Nah, dan untuk respon motorik dengan skor 6 yaitu mengikuti perintah. Skor 5 melokalisir nyeri. Dengan skor 4 menarik ekstremitas menjauh nyeri. Untuk skor 3 yaitu fleksi abnormal. Untuk skor 2 ekstensi abnormal. Dan untuk skor 1 yaitu tidak ada gerakan. Saat ini kita masuk dalam tingkat kesadaran GCS. Nah, yang pertama ada compos mentis, yaitu kesadaran normal atau sadar sepenuhnya dengan skor GCS 14-15. Yang kedua yaitu apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya. Sikapnya tak acuh dengan skor GCS 12-13. Dan yang ketiga yaitu delirium, yaitu penurunan tingkat kesadaran seseorang yang disertai dengan kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Muncul gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta dengan skor GCS 10-11. Nah, yang keempat yaitu somnolen, di mana kondisi ini ditandai dengan mengantuk yang masih dapat dipulihkan bila diberi rangsangan. Namun saat merangsang dihentikan, orang tersebut akan tertidur lagi dengan skor GCS 7-9. Dan yang kelima yaitu sopor, yaitu keadaan mengantuk yang dalam, pengidapnya masih bisa dibangunkan dengan rangsangan kuat.
dengan skor GCS 5-6. Dan yang keenam semikoma, yaitu tidak merespon rangsangan verbal dan tidak bisa dibangunkan sama sekali, namun refleks kornea dan pupil masih baik dengan skor GCS 4. Nah, yang terakhir koma, di mana penurunan kesadaran yang mendalam dan tidak merespon sama sekali terhadap rangsangan dengan skor GCS adalah 3. Nah, pada saat ini kita masuk dalam triase. Nah, di mana triase adalah proses khusus memilah dan memilih pasien berdasarkan beratnya penyakit, menentukan prioritas perawatan gawat medik serta prioritas transportasi. Nah, di sini triase memiliki tujuan utama, yaitu meminimalisasi terjadinya cedera dan kegagalan selama proses penyelamatan pasien. Nah, di sini terdapat kategori triase dengan 4 label. Yang pertama, pasien dengan kategori merah, yaitu pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Dengan contoh, pasien cedera kepala berat, luka bakar tingkat 3, serangan asma akut, serangan jantung, atau shock anafilaktik. Nah, yang kedua, pasien dengan kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contohnya, pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek. Nah, yang ketiga, pasien dengan kategori hijau. Nah, umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan, serta mencari pertolongan sendiri. Dengan contoh, luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi, tetapi kondisi vital stabil. Nah, yang keempat, kategori hitam. Dan hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak dapat ditolong lagi atau sudah meninggal ketika dibawa ke IGD. Demikianlah penjelasan saya mengenai Glasgow Coma Scale atau GCS dan triase, dan terima kasih. I just had to let you know you're